Semuanya, kali ini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang implementasi algoritma naive Bayes classifier dalam pengklasifikasian teks short message service atau SMS spam dan tidak spam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renalda, NRP 25. Dan saya Dipra NRP 068. Pertama-tama yang dilakukan adalah menginstal package di RStudio. Yang pertama ada tidytext, ada TextClean, WordCloud, ReadExcel, lalu ada TextTime, dan DPLYR, lalu ada E1071 dan Caret. Yang pertama yaitu kita melakukan tahap memanggil data. Di sini ada coding untuk cara memanggil datanya, yaitu menggunakan data underscore swarm. Itu nama file data yang kita ingin analisis. Lalu di sini codingnya sudah ada, lalu kita coba run. Oh, di sini error. Berarti bisa kita lakukan secara manual, yaitu import dataset. Nah, di sini datanya sudah muncul. Di sini kan ada isi dari teks tersebut dan kategori pesannya, ada spam dan ham. Spam di sini yang berisikan iklan ataupun pesan-pesan yang isinya ilegal, sedangkan yang ham ini adalah pesan dari yang isinya bukan spam, jadi benar-benar pesan dari teman pengguna tersebut. Yang selanjutnya di sini ada cleaning data. Lalu kita coba run. Setelah datanya terpanggil, yang kita lakukan yaitu mengaktifkan package yang sudah diinstal tadi. Di sini kita mengaktifkan tidytext, TextClean, WordCloud, sama ReadExcel. Nah, lalu selanjutnya ada tahap cleaning data dengan coding seperti berikut. Di sini kita menggunakan nama teksnya, nama filenya, data underscore spam. Lalu kita run. Di sini tujuannya yaitu menghilangkan seperti slang word di isi data tersebut tadi. Lalu selanjutnya kita menggunakan library TextTime. Nah, di sini sudah muncul data yang kita ingin analisis. Lalu yang selanjutnya ada tokenize and stopword. Di sini juga sudah muncul kata-kata yang paling sering muncul di konsol. Lalu kita selanjutnya melanjutkan ke tahap word cloud untuk memunculkan plotnya. Nah, di sini sudah muncul kata yang paling sering, yaitu adalah call. Lalu yang kedua adalah your. Lalu yang ketiga free sama time. Di sini besarnya kata-kata di plot itu menunjukkan kata-kata yang paling sering muncul. Jika semakin kecil, maka frekuensinya semakin ke bawah atau semakin sedikit. Lalu dilanjutkan ke naive Bayes classification. Kemudian analisisnya dilanjutkan dengan naive Bayes classification. Yang pertama kita memastikan sudah menginstal library E1071 dan Caret. Kemudian
memeran pembagian data, yaitu data yang digunakan 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Dengan coding sebagai berikut. Nah, setelah itu kan kita sudah membuat modelnya itu, naive bias. Kemudian kita membuat prediksi dari data testing dengan coding sebagai berikut. Atas, ke scroll atas. Nah, kan kita sudah memperoleh confusion matrix-nya. Yang tabel ini tabel prediksi antara kategori HAM dan spam. Dapat dilihat true positifnya yang HAM sebanyak 107 dan yang spam false negatifnya sebanyak 22. Kemudian dengan tingkat akurasinya sebesar 0,8295. Kemudian untuk sensitivity-nya sebesar 1 dan specificity-nya sebesar 0. Kemudian dilanjutkan untuk prediksi data training dengan coding sebagai berikut. Nah, di data training juga kita memperoleh confusion matrix-nya dengan nilai true positif HAM sebanyak 208 dan true negatifnya sebanyak 32. Untuk true positif HAM itu artinya jumlah data positif yang terklarifikasi benar dengan sistem. Kemudian untuk yang true negatif, itu jumlah data positif yang terklarifikasi benar secara sistem. Dapat dilihat nilai akurasinya juga tinggi sebesar 100%, dan nilai sensitivity-nya sebesar 1, specificity-nya sebesar 1 juga. Yang artinya model naive bias ini dapat digunakan pada pengklasifikasian data teks SMS, spam, dan HAM. Baik, sekian presentasi dari saya dan teman saya. Terima kasih.